Shalom Bapak Inang Hasaman Nama Poso. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang memahami kehendak Tuhan dalam menghadapi pandemi Corona saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami mampu mendengarkan dan memahami kehendak-Mu dalam firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 17 yang mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan bergereja sering kita menemukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jemaat atau mungkin pertanyaan kita sendiri. Pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan situasi yang kita hadapi atau tentang sikap yang harus kita ambil. Seorang ibu bertanya pada saya, Pak Pendeta, anak saya kuliah di luar kota. Saya khawatir dengan kondisi kesehatannya di tengah-tengah virus seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Anak saya tidak bisa pulang ke rumah karena PSBB. Lalu seorang bapak juga pernah bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Usaha apa yang harus saya kerjakan seandainya pandemi ini berkepanjangan sehingga PSBB juga harus terus dilakukan? Di lain pihak, seorang pemuda juga pernah bertanya, saya punya rencana untuk menikah di awal bulan ini, tapi dengan situasi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus meneruskan rencana saya ini, atau saya harus menundanya? Apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Jemaat yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Satu hal yang perlu kita sadari, bahwa keluarga Kristen ternyata tidak terlepas dari yang namanya pergumulan. Saat kita menghadapi bahaya corona pada saat ini, saya teringat dengan sebuah firman Tuhan yang pernah saya baca dari Wahyu 6 ayat 8 yang mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Jemaat yang terkasih, dalam bahasa Yunani kata sampar disebut thanato, yang berarti wabah penyakit yang dampaknya sangat luar biasa. Ketika membaca ini, saya langsung teringat dengan pandemi virus corona ini. Ternyata pandemi saat ini bukan pandemi yang pertama terjadi di bumi kita. Wahyu juga sudah menubuatkannya. Pada tahun 1920 pernah terjadi flu Spanyol yang membunuh 5% penduduk dunia waktu itu. Untuk skala nasional, tahun 1990 di Indonesia pernah terjadi wabah malaria. Wabah itu membunuh ratusan ribu orang Indonesia. Kembali kepada Wahyu 6 ayat 8 tadi dikatakan bahwa kuasa maut mau membunuh seperempat dari bumi ini. Kalau penduduk bumi tahun 2020 ini sekitar 8 miliar, lalu berapa miliar orang yang akan menjadi korban dari wabah itu? Namun demikian Bapak Inang dan teman-teman pemuda, kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Firman Tuhan pada hari ini bertujuan untuk menguatkan iman kita dan hati pikiran kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Inang Hasaman Nama Poso, firman Tuhan mengingatkan kita untuk lebih rindu memahami, mengerti kehendak Tuhan. Pada dasarnya kita memiliki pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keseharian kita. Tiap-tiap keluarga memiliki salibnya sendiri. Tentu kita sepakat kalau virus corona ini bukanlah satu-satunya masalah yang kita hadapi. Ada banyak macam pergumulan yang dihadapi oleh keluarga tiap keluarga. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi. Ada permasalahan dalam hal anak. Ada pergumulan tentang pekerjaan, tentang kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Di luar virus ini ada banyak pergumulan kita. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan, janganlah kita menjadi bodoh,
tetapi usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Artinya, karena kita menghadapi pergumulan setiap hari, maka kita juga harus terus-menerus bertanya kepada Allah, apakah kehendak Allah yang direncanakannya untuk kehidupan kita, sesuai dengan pengalaman yang kita jalani. Sambil bertanya apa kehendak Tuhan, kita juga perlu untuk menguji setiap pilihan kita, menguji setiap keputusan kita. Apakah pilihan yang kita ambil sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah keputusan yang kita ambil sudah sesuai dengan maksud Tuhan dalam hidup kita? Jemaat yang terkasih, dalam masa social distancing ini, bahkan kita juga dipaksakan untuk stay at home, physical distancing. Kita yakin bahwa situasi seperti ini tidak akan berkepanjangan. Kita yakin dan percaya pasti ada waktunya virus corona ini akan berlalu dan kita akan kembali menikmati hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu ini dengan bijaksana dan arif. Tetaplah bertanya kepada Tuhan, apakah kehendak Tuhan? Manusia yang beriman bukan berarti dilarang untuk bertanya. Justru manusia yang beriman, orang-orang yang percaya, perlu bertanya dan bertanya apa kehendak Tuhan. Dan hanya orang yang setia bertanya apa kehendak Tuhan, itulah yang pada akhirnya akan menemukan jawaban. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami Bapa untuk memahami firman-Mu, sehingga kami juga boleh memaknai kehendak-Mu dalam hidup kami. Puji nama-Mu Tuhan, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin.